Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Dina kembali menjumpai Anda dalam Nevi News edisi Rabu 24 Februari 2021 dengan berbagai informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Berita pertama, Kepala Staf Angkatan Laut tanda tangani penyerahan tanah rampasan negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi di atas KRI Dewa Ruci. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono dan Ketua KPK Firly Bahuri menandatangani berita acara serah terima barang rampasan negara di atas KRI Dewa Ruci yang berlayar di sekitar Teluk Jakarta bertolak dari Dermaga Kolinamil Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Penandatanganan berita acara serah terima yang disaksikan kedua belah pihak dari KPK, Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Irjen Pol Karyoto, dan dari TNI Angkatan Laut, Asisten Logistik Kasal, Laksda TNI Pugu Santoso ini, sekaligus untuk mengajak Ketua KPK dan jajarannya mengikuti Joy Sailing atau pelayaran gembira dengan kapal latih legendaris Taruna Akademi Angkatan Laut. Penandatanganan barang rampasan negara yang diserahkan KPK kepada TNI Angkatan Laut berupa sebidang tanah seluas 2.100 meter persegi yang berada di kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang dilakukan berdasarkan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 250-6/2020 tanggal 20 November 2020 tentang penetapan status penggunaan barang milik negara yang berasal dari barang rampasan negara dari KPK kepada Kemenhan RI, dalam hal ini TNI Angkatan Laut. TNI Angkatan Laut peduli dan berbagi. Kepala Staf Angkatan Laut salurkan bantuan sosial untuk korban banjir. Di sana sudah ada rekan saya Fatih yang akan melaporkan untuk Anda. TNI Angkatan Laut bergerak cepat mendistribusikan bantuan kepada korban banjir di Bekasi, Karawang, dan sekitarnya. Bantuan sosial TNI Angkatan Laut peduli dan berbagi tersebut dibawa dengan menggunakan 23 truk yang dilepas secara langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono dari Komando Lintas Laut Militer Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono melepas keberangkatan 23 truk yang membawa bantuan sosial TNI AL peduli dan berbagi untuk para korban yang terkena musibah banjir di wilayah Bekasi, Karawang, dan sekitarnya dari Markas Komando Lintas Laut Militer Tanjung Priuk, Jakarta Utara. 23 truk TNI Angkatan Laut membawa bahan kontak berupa 5.187 karung beras, 3.311 mie instan, 502 dus air mineral, 223 dus biskuit atau bubur bayi, 117 dus minyak goreng, 407 paket campur, 82 dus susu, kopi, teh, 63 dus popok bayi, 31 dus sarden atau kornet, 31 roll karpet, 20 dus pakaian, 15 paket alat mandi, 11 karung selimut, 8 dus masker, 4 dus obat, dan 1 karung sarung. Dalam kesempatan tersebut, Kasal menyampaikan bahwa TNI Angkatan Laut telah menugaskan 798 prajurit untuk melakukan evakuasi bencana alam di Karawang, Bekasi, dan sekitarnya yang didukung peralatan berupa perahu karet sebanyak 88 unit. Secara bertahap, TNI Angkatan Laut akan mengirimkan bantuan-bantuan tersebut antara lain sembako yang merupakan kebutuhan sesuai permintaan masyarakat di sana. Bantuan kemanusiaan kali ini juga merupakan perintah Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto untuk segera mengirim prajurit melakukan evakuasi dan mengirim bantuan sembako. Dari Fatih di Jakarta, kita menuju Gusti di Surabaya, di mana Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut mengadakan rapat koordinasi tahun 2021. Selamat pagi netizen di seluruh Nusantara. Pagi ini Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut mengadakan rakor atau rapat koordinasi di jajaran Pus Penerbal yang dilaksanakan di Wisma Perwira Lanudal Juanda, Surabaya. Rapat koordinasi yang dilaksanakan selama 2 hari ini dibuka oleh Komandan Pus Penerbal Laksamana Muda TNI Edwin SH Emhan, dilanjutkan dengan sambutan sekaligus pernyataan pembukaan rakor penerbangan TNI Angkatan Laut tahun 2021. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan kepada seluruh Kasatker jajaran Pus Penerbal tentang tujuan diadakannya rakor penerbangan ini dan beberapa penekanan serta kebijakan-kebijakan Panglima TNI serta Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal saat pelaksanaan Rapim TNI dan Rapim TNI Angkatan Laut yang dilaksanakan pada awal bulan Februari ini.
Sebelum mengakhiri kegiatan rakor, Komandan Pus Penerbal memberikan arahan dan penekanan kepada seluruh satker di bawah jajaran Pus Penerbal. Diharapkan kepada seluruh satker Pus Penerbal meningkatkan kinerja sesuai tugas pokok masing-masing serta menghimbau untuk menjadikan tahun 2021 lebih baik daripada tahun 2020. Latihan bersama multilateral exercise Aman 21, Taruna Akademi Angkatan Laut tingkat akhir ikuti on-job training di KRI Bung Tomo 357. 9 dari 101 Taruna Akademi Angkatan Laut tingkat 4 Angkatan ke-66 turut terlibat secara langsung dalam latihan bersama multilateral exercise Aman 21 di Pakistan di bawah pimpinan Komandan Satuan Tugas Kolonel Laut Pelaut Sirilus Arif Susbintoro. 9 Taruna Akademi Angkatan Laut yang OJT di KRI Bung Tomo 357 yang dikomandani Kolonel Laut Pelaut Rizky Prayudi ini merupakan bagian dari 18 Taruna Akademi Angkatan Laut tingkat akhir yang mengikuti latihan dan praktek di unsur KRI jajaran Koarmada 1. Di mana tujuan dari OJT ini adalah untuk mempersiapkan para Taruna Akademi Angkatan Laut dalam penugasan di kedinasan nantinya setelah dilantik menjadi seorang perwira TNI Angkatan Laut. TNI Angkatan Laut salurkan bantuan dan beri layanan kesehatan pada korban banjir di Pekalongan. TNI Angkatan Laut dari jajaran Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 5 Surabaya melalui Pangkalan TNI Angkatan Laut Tegal mendirikan posko dan mendistribusikan bantuan serta memberikan layanan kesehatan kepada korban banjir di wilayah Pekalongan. Komandan Lanal Tegal Letkol Marinir Ridwan Aziz menyampaikan bahwa TNI Angkatan Laut bersama elemen masyarakat lainnya di Pekalongan melaksanakan evakuasi warga serta mendirikan posko bantuan dan pelayanan kesehatan serta bantuan obat-obatan bagi masyarakat. Wilayah Pekalongan sendiri merupakan wilayah kerja dari Pangkalan TNI Angkatan Laut Tegal yang berada di bawah Lantamal 5 Surabaya. Komandan Lantamal 5 Surabaya Laksamana Pertama TNI Muhammad Zainal menekankan untuk jajarannya terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana yang terjadi di wilayah kerjanya. Tingkatkan pelayanan di masa pandemi COVID-19, Komandan Lantamal 14 Sorong resmikan ruang isolasi bertekanan negatif di Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. R. Utoyo. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan di masa pandemi COVID-19, Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 14 Sorong, Brigjen TNI Marinir Markos meresmikan fasilitas kesehatan baru, ruang HEPA filter bertekanan negatif di Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. R. Utoyo di Kota Sorong, Papua Barat. Dan Lantamal 14 Sorong menyampaikan bahwa peresmian ruang HEPA filter dengan kapasitas 22 tempat tidur ini merupakan salah satu upaya TNI Angkatan Laut untuk meningkatkan fasilitas dan sarana pembinaan perawatan personil TNI Angkatan Laut, khususnya dan masyarakat umum dalam upaya penanganan COVID-19 di Kota Sorong. Dengan adanya fasilitas ruang HEPA filter ini diharapkan dapat mencegah penularan di pemukiman sekitarnya atau meminimalisir penularan COVID-19 kepada tenaga kesehatan maupun pasien non-COVID-19 serta pengunjung rumah sakit. Ya netizen, demikianlah seluruh rangkaian Nevi News hari ini. Stay safe and stay healthy. Tetap patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Saya Dina beserta redaksi yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya, Indonesia Maju. Jales Viva Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.